Punten, ini mau tentang hari ini Bang Rasman di sidang seperti apa? Ya, sidang itu yang tentang kekisruhan yang terjadi di PN Jakut kemarin. Kakak sebagai seorang istri gitu. Terus ada info bahwa bas dari Bang Rasman dibekukan, gimana sih Kak? Sebenarnya gini ya, 3 tahun yang lalu tuh kita udah diskusi nih sama Rasman ya. Kayaknya udah deh jadi pengacara gitu. Kayak capek gitu kan pengacara. Itu udah kita omongin, nanti ya Allah nggak bohong saya. Kenapa? Karena kok sebegini banget. Yang ingat nggak kita dulu tuh? Yang kasus yang kita nggak kenal dengan orang tersebut, kita di fitnah sama dia, digoreng-goreng, dipanggil ke podcastnya, dan itu rata-rata tuh yang dipanggil ke podcastnya itu orang mantan-mantan bekerja dengan kami, yang itu dibayar ya, ingat ya, dibayar mereka itu buat menfitnah abang. Kenapa? Karena saya tahu dari driver saya yang lagi bekerja 8 tahun sama kami, dia setia. Jadi dia bilang, Bu, saya diajakin nih ke podcast yang anu gitu, ngapain dia 3.000 gitu. Nanti kalau misalnya setelah itu kami dikasih pekerjaan. Nah, itu kok sebegini sekali kah? Kita dibeginian. Air mana? Gitu kan. Nah, dan prosesnya dari awal Bang Rasman menerima klien si Putri Iklim Hakim ini, itu saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya itu selalu mendampingi Bang Rasman, siapa aja kliennya. Pokoknya kalau ditanya dengan klien Bang Rasman, semua pasti terkenal dengan saya. Itu kan dari awal penerimaan, tanda tangan kuasa, pendampingan di persidangan, luar kota, pasti saya ikut, saya tahu gitu loh. Makanya saya di sini tahu benar bagaimana Bang Rasman pada saat ini situasinya gitu. Dan kemarin yang terjadi waktu itu saya rasa itu adalah akumulasi dari yang selama ini ketertekanan Bang Rasman gitu. Kenapa? Karena beliau itu nggak salah gitu loh. Ada seorang klien bersama Putri Iklim Hakim itu datang ke kami, ke Bang Rasman, meminta advice hukum dan meminta Bang Rasman jadi PH si perempuan ini gitu loh. Dia mengakui dia itu dilecehkan. Saya mendengar, dan itu tidak hanya saya, dan itu ada saksi banyak lagi di situ gitu loh. Nah, ada tanda tangan kuasanya, ada tanda tangannya di anak pengacara gitu loh. Terus kemudian apa lagi, di Kementerian PPA, di situ dia menangis, di situ mengadu dengan Kementerian PPA. Dan kami juga Bang Rasman juga kaget kan, ternyata apa yang dibilang sama Bang Rasman lebih parah lagi yang di Kementerian PPA tersebut gitu loh. Kaget, oh ternyata begini sedemikian rupanya dia beginiin gitu loh si Putri ini kan. Nah kemudian ada tekanan lagi, si Putri ini kan mencoba percobaan bunuh diri kan, dan itu dikirim ke kita foto-fotonya, tangannya, lehernya, segala macam. Nah itu ada buktinya semua, dan itu ditutup oleh pihak kepolisian gitu. Dari situ aja kita udah mencium bau-bau yang memang ini suatu kasus yang dipaksakan gitu loh. Nah makanya saya ketika Bang Rasman seperti itu, saya merasakan emosi yang dirasakannya, karena gimana lagi dia mau dapat keadilan yang benar-benar jujur gitu loh, kalau nggak di pengadilan ini gitu. Dan awalnya pengadilan itu kan penetapannya kan persidangan terbuka, dan makanya juga datang kan, tadi itu terbuka kan, boleh live kan. Apa di saat sidang yang keempat ini khusus si HPH itu tidak boleh terbuka sidangnya gitu. Dan saya nggak malu, kami keluarga tidak ada malu sedikit pun, tidak khawatir sedikit pun, tidak ada, karena kami tahu bagaimana kedudukan Bang Rasman sekarang ini gitu. Dan itu beliau tidak salah sama sekali, jadi hanya dikriminalisasi gitu. Mbak, tapi khawatir nggak sih, artinya Bang Rasman kan banyak mendapatkan serangan dan juga laporan-laporan kepolisian juga, ini sebagai seorang istri yang selalu setia nih setiap saat mendampingi. Ya, saya khawatir pasti ya, yang lebih tahu hukum itu kan beliau kan. Saya hanya memberi support, doa untuk Bang Rasman agar semua ini cepat terselesaikan, diperlihatkan oleh Allah bahwa kebenaran itu ada di Bang Rasman.
Tapi sempat ini nggak sebagai seorang istri, suami misalnya ngobrol nggak sih ketika apa sedang menghadapi masalah besar nih Bang Rasman? Jadikan tempat ini nggak sih curhat sama Bang Rasman? Oh, kita itu memang setiap harinya seperti itu, bangun tidur pasti kita berbicara, bangun tidur juga kita mau tidur pun kita juga tetap berkomunikasi apa-apa di langkah ini, kita selalu komunikasi, selalu apapun itu masalahnya, apapun itu kegiatan yang akan ke depan kita lakukan, rencana kita pasti akan berbicara. Tapi selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Bang Rasman Saya sendiri. selalu support, kenapa? Saya bilang tadi, saya tahu posisi Bang Rasman itu tidak salah. Dia hanya mungkin karena dengan cara dia, sikap dia, mungkin kan makanya para netizen melihat oh ini arogan apa segala macam. Padahal itu tidak. Pak Rasman itu menangani seorang klien itu sangat all out. Saya tuh tahu banget Bang Rasman bagaimana. Dengan saya sendiri agak protes kan, udah gue capek ini enggak, dia nggak mau. Nah itu kenapa Bang Rasman agak kecewa, maksudnya gimana gini loh, dia bisa menolong orang. Contohnya Richard Lee, ingat nggak Richard Lee? Pagi-pagi dia di Palembang di rumahnya, dia diangkat, digotong, dan dibawa ke Jakarta dan dimasukkan ke itu kan. Nah malamnya Bang Rasman datang dan Bang Rasman berhasil untuk membebaskan si Richard Lee ini gitu loh. Kenapa dengan saya yang benar-benar saya itu tidak salah, saya sendiri tidak bisa gitu loh. Ada apa ini? Padahal kita semua tahu itu tuh buktinya lengkap sekali gitu loh. Kenapa ini dipaksakan seperti itu? Oke, Mbak Ade, apa melihat ini kan Basna udah dibekukan, kemungkinan terburuk kan nanti dicabut nih. Artinya kan karir Bang Rasman di dunia pengacara kan akan habis tuh, artinya mati di situ. Ibu sendiri sebagai istri seperti apa, mungkin takut nggak? Enggak lah, kan semua kan rezeki Allah yang ngatur, tidak ada rezeki yang tertukar kan. Mungkin Allah ada rencana lain, tapi begini, kan kita tahu Pak Rasman kan udah, nih anaknya 3 dokter kan udah, yang 2 udah selesai, 1 udah. Jadi hidup ini apa sih gitu loh, maksudnya kita ini mencari apa sih gitu, apa siapa ya? Nggak mencari kekayaan yang beratus triliun apa segala macam, nggak, di kami tidak seperti itu. Di kami yang penting anak sekolah yang bagus, alhamdulillah Bang Rasman menyekolahkan anaknya yang di tempat terbaik dan memberikan nafkah bagi sama istrinya juga yang terbaik. Nggak ada kami takutkan dengan hal itu, karena saya yakin rezeki tidak akan tertukar. Allah pasti memberikan sesuatu yang kita nggak tahu di balik ini semua. Apa itu? Saya nggak tahu. Saya yakin pasti ada rencana yang baik oleh Allah buat kami sekeluarga. Oke. Mbak sempat ini nggak sih sebagai seorang istri stres atau pusing, depresi karena ternyata banyak kan yang menghujat, bahkan netizen banyak di seluruh Indonesia, bahkan sampai Bang Rasman keluar keinginan untuk pergi dari Indonesia. Iya, kalau itu bukan karena netizen, enggak. Karena hukum Indonesia ini, karena hukum ini loh. Kok seorang Bang Rasman aja yang ngerti hukum dibeginikan, apalagi orang biasa gitu loh. Makanya kok nggak adil banget bagi dia loh. Kayaknya Indonesia tuh bukan maksudnya oknum itu lah, di hukum oknum itu lah ya. Kok sebegininya dengan saya gitu loh. Jadi kayaknya lebih enak ke itu deh, karena Bang Rasman kan kuliahnya kan di Malaysia, jadi kita juga sering bolak-balik ya, sampai saat ini juga sering kan. Nah jadi apakah nggak pindah ke sini aja gitu kan, kayaknya lebih nyaman di sini, di luar Indonesia ini gitu loh. Makanya ada keinginan seperti itu gitu. Kalau netizen mah enggak lah, Bang Rasman paling kuat lah, nggak pernah dia mikir soal netizen, mah orang bukan nggak kenal juga sama dia, sama netizen juga kenal, nggak minta makan sama netizen kan gitu. Jadi kita hidupkan dari media sosial juga kan gitu. Ya kalau Bang Rasman kan kuat, kalau Mbak sendiri terganggu nggak sih dengan hujatan atau ini Kalau netizen? saya awalnya terganggu dulu ya, dulu pertama-tama kali itu masa kaget sampai saya pindah ke Medan waktu itu kan, karena dikejar terus, saya nggak kenal sama orang tersebut, kaget lah saya kan. Emang bisa terganggu dengan sama anak juga terganggu pada waktu itu, makanya kita pindah. Tapi lama-lama oh ternyata komen-komen begini ini memang sangat buruk. Ini ada yang tim buzzernya, ada yang ya kita tahu lah bagaimana yang kayak misalnya orang SDM rendah, bagaimana cara ngomong, bagaimana. Terakhir saya tidak mengusingkan seperti itu. Terserah lah mau ngomong apa, kenal juga enggak ya, paling ya dia berdosa membicarakan kita kan, pahala dia, kalau dia punya pahala transfer ke kita kan, karena dia membicarakan, menghujat kita gitu. Itu aja saya nggak mau pusing lah dengan omongan netizen, terserah mau ngomong apa gitu, emang gue pikirin gitu aja.